kesulitan untuk kita membaca Al-Quran dengan benar ini, kok banyak yang nggak bisa. Al-Quran bisa jadi bahkan melaknat orang membacanya. Udahlah gitu, daripada baca Al-Quran salah saya dilaknat, mending gak usah baca Al-Quran. Ya gimana kalau ada orang berpendapat kayak gitu? Gimana mau dapat keberkahan dari Al-Quran? Gimana bisa jalannya lurus kemudian? Yang penting paham, gak penting bisa baca. Nggak bisa. Sebagus apapun pemahaman kita dengan Al-Quran, seberapa banyak pun ayat Al-Quran yang kita pahami, tapi kita belum benar membacanya, maka Al-Quran, hak Al-Quran tetap tidak bisa kita memenuhinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya Allah ya Rabbana yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengampun, ampuni sayangi kami selalu ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, berikanlah kami anak-anak yang saleh dan salihah. Jadikanlah anak istri kami sebagai penyejuk mata buat kami, qurrata a'yun buat kami ya Allah ya Rabbana. Jadikan kami semua yang bertakwa, jadikan kami semua hamba-hambamu yang selalu Engkau cintai, dan berikanlah kami semua karunia husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ikhwah, insyaallah kita pada hari ini akan membahas tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kaifa nata'amal ma'al Qur'anil Karim. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, faqala Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW, ya Rabb, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguh kaumku menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Ini adalah curhatan Rasulullah SAW. Beliau curhat, beliau mengadu, beliau menyampaikan hal ihwal umatnya, kaumnya kepada Allah Ta'ala, bahwa kebanyakan dari kaumnya meninggalkan Al-Quran ini, menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Padahal ikhwah, kita tahu Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk buat kita, sesuatu yang harus kita pegang dengan erat. Yang katanya Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadilla ahadan in tamassaktum bihima. Aku meninggalkan kepada kalian, untuk kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama berpegang dengan dua perkara ini. Kitabullah wa sunnatu rasuli. Kitab Allah, Al-Quran Al-Karim, dan juga sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara apa yang disampaikan Rasul SAW tadi, bahwa kebanyakan dari kaumnya meninggalkan Al-Quran ini, maka artinya ketika ada bagian dari umat ini yang meninggalkan Al-Quran, maka artinya dia sudah tersesat. Karena Al-Quran ini katanya Allah yahdi ila siratim mustaqim. Dalam surat Al-Ma'idah Allah katakan yahdi ila siratim mustaqim, ayat yang ke-15. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tanpa Al-Quran, maka seseorang pasti akan tersesat jalannya. Nah, maka bagaimana seharusnya kita bersama Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini, ikhwah, bukan sesuatu yang diem begitu saja, bukan sesuatu yang tidak ada maknanya, tapi sesuatu yang penuh dengan makna, dan sesuatu yang butuh sekali untuk kita selalu berinteraksi dengannya. Karena Al-Quran ini punya hak dengan kita sebagai hamba-hamba Allah. Al-Quran ini punya hak dengan kita. Dan Al-Quran bisa jadi menuntut nanti hak itu di akhirat kelak. Al-Quran nanti akan berwujud pada akhirat kelak, yang bisa memberikan syafaat kepada seseorang, dan bahkan bisa menjadi
menjadi bahan yang memberatkan seseorang Al-Quran ini. Maka ada beberapa hak Al-Quran yang harus kita tunaikan semuanya. Tidak boleh satu-satu saja, tapi semua hak dari Al-Quran harus kita tunaikan dengan penuh semua hak itu. Nah, insya Allah akan kita bahas hak-hak itu. Semoga kita bisa memenuhi hak Al-Quran hingga Al-Quran kemudian menjadi sesuatu yang kita harapkan pertolongannya di akhirat. Bahkan di dunia ini pun kemudian Allah memberi keberkahan kepada kita dengan Al-Quran Al-Karim. Jangan sampai kita termasuk dari umatnya Rasulullah yang tersesat karena meninggalkan Al-Quran ini. Hak pertama dari Al-Quran adalah kita harus membacanya dengan benar. Yang kedua, kita harus menghafalkannya. Hak yang ketiga, kita harus mempelajari kandungannya. Hak yang keempat, kita harus merenungkan isinya, maknanya. Hak yang kelima, kita harus mengamalkannya. Yang keenam, kita harus mengajarkan Al-Quran ini, mendakwahkannya. Dan yang ketujuh, kita harus berusaha menegakkan hukum Al-Quran ini, baik dalam keluarga kita ataupun dalam masyarakat kita. Ada 7 paling tidak ini ikhwah, hak Al-Quran yang semuanya harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jangan dipisah satu sama lain. Ini menurut ulama ya, dari tafsir ayat yang surat Al-Furqan tadi. Baik ikhwah, kita akan bahas dari yang pertama adalah kita harus membacanya dengan benar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Baqarah 121, Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa ma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ini walaupun maksudnya juga adalah kitab terdahulu, tapi juga buat kita umat Rasulullah SAW mendapatkan kitab yang paling mulia, Al-Quran Al-Karim. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaannya, yatlunahu haqqa tilawati. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan inilah, maka kita sudah beriman dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Tapi ketika orang mendapatkan Al-Quran, menyempelekan membacanya, maka mayakfur bihi fa ulaika humul khasirun, maka mereka orang yang merugi. Ikhwan, membaca dengan benar penting sekali memang. Penting sekali kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar. Bagaimana makharijul huruf semuanya kita tunaikan, sifatul huruf kita tunaikan, bagaimana hukum-hukum tajwid kita tunaikan semuanya, gunnah, idgham, iqlab, ikhfa, matnya, qalqalahnya, semuanya kita tunaikan. Itu penting sekali. Penting sekali. Nah, tapi juga jangan sampai ketika kita sudah benar membacanya, tapi kemudian kita membacanya juga sedikit, itu juga nggak pas. Atau membacanya juga kadang-kadang, itu juga nggak benar. Jadi membaca dengan benar ini juga harus interaksi yang intens dengan Al-Quran. Yang kita sedih ikhwah, kaum muslimin kebanyakan pada hari ini membaca Al-Quran semangat kebanyakannya pada kapan biasanya? Bulan Ramadan paling kan ya. Bulan Ramadan paling kan ya. Itu pun di awal Ramadan. Pertengahan Ramadan semangat membaca Al-Qurannya udah nurun. Apalagi akhir Ramadan udah ngedrop seperti bulan-bulan yang lainnya. Sementara itu lagi di bulan selain Ramadan terlebih lagi. Al-Quran itu, ya Allah, benar-benar dah diabaikan, dicuekin. Katanya ditaruh di tempat yang tinggi, akhirnya saking tingginya ngambilnya susah jadinya. Ini yang kita sedihkan. Kita miris sekali melihat kondisi kaum muslimin pada hari ini. Semangat membaca Al-Quran cuma pada awal Ramadan, bukan sebulan Ramadan juga ya, pada awal Ramadan semangatnya. Di bulan-bulan lain nggak ada semangat membaca Al-Quran itu, atau rendah sekali. Ada pun juga yang semangat paling ya anak-anak kita yang ngaji TTK Al-Quran, di TP Al-Quran, atau di sekolah-sekolah IT, atau di sekolah-sekolah Islam yang semangat mereka membaca Al-Quran. Itu pun juga dibimbing di sekolahnya. Atau yang kita ikutkan di rumah-rumah tahfidz. Tapi kalau nggak ikut kayak gitu, udahlah nanti. Hampir nggak ada interaksi kaum muslimin dengan Al-Quran, terutama dengan membacanya ini. Saya bahkan ikhwah, saya selama ini udah mengajar hafal Al-Quran udah belasan tahun. Anak-anak itu pun untuk membaca Al-Quran dengan konsisten,
Itu anak-anak yang saya ajari yang mereka menghafal Al-Quran sebetulnya. Tapi untuk membacanya saja dengan konsisten itu berat buat mereka. Padahal mereka menghafalkan terus interaksi dengan Al-Quran. Tapi untuk interaksi dengan tilawah Al-Quran itu mereka banyak yang bolong, banyak yang kesusahan. Akhirnya kadang ngapal bagus, pas baca meletak-meletok jadinya, atau terbata-bata, kadang bacanya nggak biasa. Ini yang kita sedihkan pada hari ini, ikhwah. Membaca Al-Quran dengan kuantitas yang begitu minim. Seharusnya kan Rasulullah SAW meminta kita. Arahan dari Rasulullah SAW sudah jelas sekali, kita membaca Al-Quran itu sehari 1 juz. One day, 1 juz kan ya. 1 hari 1 juz. Itu seharusnya sudah paling sedikit buat kita kaum muslimin interaksi dengan Al-Quran. Karena sebetulnya ikhwah, kalau kita lancar baca Al-Quran 1 juz itu nggak lama. Paling lama setengah jam. Paling lama setengah jam. Kalau kita mau tartil membacanya lambat ya 40 menit lah paling lama. Kita bagi-bagi setiap kali sholat misalnya berapa halaman, ya paling sekali sholat 8 menit lah itu kan. Nggak lama sebetulnya. Tinggal kitanya saja mau nggak berinteraksi dengan Al-Quran ini. Karena dengan membacanya yang konsisten, interaksi yang intens dengan Al-Quran ini, maka Al-Quran akan memperbaiki jiwa kita. Kalau kita membacanya cuma di bulan Ramadan saja, ya gimana kemudian keberkahan Al-Quran itu bisa turun kepada kita atau kepada penduduk negeri ini? Kalau cuma kita membacanya di awal Ramadan. Dan selain itu juga banyak dari kaum muslimin yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini satu hal lain lagi yang membuat kita ini miris. Udah tua, diajak belajar Al-Quran, malu katanya. Anak-anak yang paling semangat kita belajar baca Al-Quran udah usia SMP. Kalau dia udah sekolah di SMP umum, SMP di luar sana yang pendidikan agamanya sedikit, ya udahlah tuh. Interaksi dengan Al-Qurannya udah minim sekali. SMA mahasiswa, waduh, kalau nggak ikut halakoh, nggak ikut liko, wah udah hampir nggak ada tuh interaksi dengan Al-Quran. Kalau mahasiswa umum, apalagi udah masuk dunia kerja, astagfirullah. Sampai saya ngelihat teman-teman halakoh itu saja, ya Allah, ini udah berapa lama halakoh, udah berapa lama ikut kajian sih, sampai baca Al-Quran aja masih belum bener. Dan aktivis dakwah gitu loh, orang yang semangat mengajak orang lain kepada Islam, kenapa pada hal yang pokok untuk harusnya kita paham, untuk harusnya kita bisa dengan benar membacanya, dan ini tuntutan untuk kita membaca Al-Quran dengan benar ini, kok banyak yang nggak bisa. Al-Quran bisa jadi bahan melaknat orang membacanya. Udahlah gitu, daripada baca Al-Quran salah saya dilaknat, mending gak usah baca Al-Quran. Ya gimana kalau ada orang berpendapat kayak gitu? Gimana mau dapat keberkahan dari Al-Quran? Gimana bisa jalannya lurus kemudian? Yang penting paham, gak penting bisa baca. Nggak bisa. Sebagus apapun pemahaman kita dengan Al-Quran, seberapa banyak pun ayat Al-Quran yang kita pahami, tapi kita belum benar membacanya, maka hak Al-Quran tetap tidak bisa kita memenuhinya. Karena ini tuntutan pertama dari Al-Quran, membacanya dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Harus tartil dalam membaca Al-Quran. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Kalau dari Al-Muzammil ayat 4, di Al-Qiyamah ayat 17 ya. Maka apabila kami membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Kita harus mengikuti ini bagaimana cara bacaan yang benar ini. Kalau kita baca Al-Quran seadanya, semaunya kita, tadi udah bacaannya nggak benar, interaksinya kurang, nanti ya gimana jadinya kita
bisa memenuhi Al-Quran. Dan gimana tadi Al-Quran ini bisa tegak di negeri kita ini kalau kita sendiri saja sebagai orang-orang yang seharusnya menjadi pengemban dakwah, menjadi orang yang mengajak orang lain kepada Islam saja belum benar gitu baca Al-Qurannya. Nah, usahakan ikhwah untuk kita bisa baca Al-Quran dan benar, dan usahakan benar untuk kita bisa intens interaksi kita dengan Al-Quran. Ya kalau nggak bisa satu hari 1 juz, ya paling nggak setengah juz lah. Kalau nggak bisa setengah juz sehari, ya paling nggak 5 halaman lah. Kalau nggak bisa 5 halaman, ya minimal banget 2 halaman sehari lah. Tapi kita bisa intens. Kan khairul ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai, yang paling baik itu adalah yang mudawamah, yang istiqomah, yang konsisten, kontinu walaupun sedikit. Sehari 2 halaman aja. Tapi terus-terusan nggak apa-apa. Pada awal Ramadan semangat hatam seminggu, tapi kemudian kita tinggalkan dalam waktu yang lama, itu nggak baik sama sekali. Karena kita butuh sekali castai Al-Quran ini. Demikian ikhwan, insyaallah bagi yang pertama kita bahas pada kesempatan hari ini. Insyaallah kita lanjut pembahasan tentang bagaimana kita baca dengan Al-Quran yang bagian yang keduanya di bagian selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.